Selamat malam pemirsa, 8 koperasi pada saat ini sedang mengalami masalah dan menjalani proses hukum. 8 koperasi bermasalah ini memiliki aset yang fantastis, senilai 26 triliun rupiah. Sementara total volume usaha koperasi di seluruh Indonesia hanya sekitar 150 triliun rupiah. Pandemi COVID-19 dinilai menjadi pemicu munculnya koperasi bermasalah, di sisi lain lemahnya regulasi dan juga pengawasan ini membuat koperasi bermasalah sulit untuk ditangani. Regulasi baru sedang dikaji oleh pemerintah di tengah masalah yang mendera koperasi. Undang-undang yang ada yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Ya, sebelumnya MK juga pernah membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian karena dianggap bertentangan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Tanpa adanya regulasi yang memadai, koperasi khususnya simpan pinjam dikhawatirkan akan menjelma menjadi shadow banking yang berbahaya bagi masyarakat, ditambah dengan adanya tekanan suku bunga tinggi dan iklim usaha yang sedang tidak kondusif. Lalu bagaimana seharusnya meregulasi koperasi di Indonesia? Pemirsa, topik inilah yang akan kita bahas malam hari ini bersama saya Kevin Egan. Pemirsa, inilah Economic Challenges, koperasi menjelma shadow banking. Ternyata di Indonesia ini banyak sekali koperasi-koperasi dengan nilai yang amaze, ya kan? Ada yang sampai di atas 30 triliun dan segala macam. Nah, pengawasannya itu seperti apa? Ini penting banget karena adanya kasus-kasus besar yang menimbulkan masalah dan merugikan masyarakat itu karena adanya kekurangan di pengawasan. Kalau koperasi yang sudah melakukan praktik shadow bank, kita akan dorong mereka untuk migrasi menjadi bank atau kami bubarkan kalau mereka tidak berubah, tidak mematuhi aturan koperasi. Koperasi simpan pinjam ke depan ini di dalam pengelolaannya setara dengan lembaga keuangan lainnya gitu loh. Dan sementara terus terang saja kita belum memiliki instrumen yang cukup memadai untuk mengawal ini. Karena undang-undang perkoperasian saat ini yang berlaku itu undang-undang 25 tahun 92. Secara absolut sudah tua sekali. Pemirsa, untuk membahas mengenai tema kita pada malam hari ini, saya akan mulai memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama ada Ahmad Zabadi, Deputi Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM. Pak Zabadi, selamat malam. Selamat malam, Mas. Terima kasih telah hadir bersama kami di Economic Challenges. Lalu ada Pak Herman Khairon, anggota Komisi 6 DPR RI. Pak Herman, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih telah hadir bersama kami. Kemudian ada Frans Meroga Panggabean, Ketua Umum Angkatan Muda Koperasi Indonesia atau AMKI. Pak Frans, selamat malam. Selamat malam. Kemudian ada Dewi Tenti, pakar koperasi dan UMKM. Ibu Dewi, selamat malam. Terima kasih telah hadir bersama kami di Economic Challenges. Saya akan langsung kepada Pak Frans. Pak Frans, ada data yang kemudian menunjukkan bahwa sebanyak 70% koperasi di seluruh Indonesia itu dinyatakan bermasalah. Pak Frans, dari 213.000 koperasi di seluruh Indonesia, data menyebutkan 35.761 yang kemudian disebutkan melaksanakan rapat anggota tahunan. Nah, menurut Pak Frans, apa yang kemudian menyebabkan koperasi kita begitu banyak bermasalah di Indonesia? Oke, terima kasih Mas. Jadi sebenarnya ini kalau kita mau akui memang ada sebuah kelemahan regulasi kita. Inilah yang mungkin kita harus segera rubah dan juga perbaiki supaya ini ke depannya akan bisa menghadapi tantangan-tantangan, perubahan-perubahan supaya akhirnya koperasi ini memang bisa semakin kita benahi dan juga semakin menunjukkan perannya yang lebih signifikan. Tapi apa yang membuat koperasi ini kemudian tidak melaksanakan kewajibannya, Pak Frans? Seperti rapat anggota tahunan, lalu kemudian ada juga kasus seperti penipuan investasi, pemberian pinjaman kepada non-anggota, lalu kemudian laporan keuangan yang kemudian tidak sesuai standar. Ini kan persoalan-persoalan yang mungkin sudah teridentifikasi sebelumnya, Pak Frans. Bagaimana? Oke, terima kasih. Jadi memang lagi-lagi tadi tuh pengawasan juga ya, pengawasan mungkin dari kita tidak bisa juga menjadi sebuah tantangan buat pemerintah. Tapi memang ini juga tidak terlepas dari memang masih lemahnya
undang-undang kita. Undang-undang nomor 25 tahun 92 ini kita lihat belum ada sebuah pasal-pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana. Jadi memang disinilah yang memang juga menjadi sebuah kelemahan yang nantinya juga kita sekarang sedang membicarakan untuk dibahasnya rancangan undang-undang untuk perkoperasian yang baru tahun 2022 ini. Di sini kami lihat bagaimana rancangan undang-undang ini sudah sangat baik, bahkan banyak perubahan-perubahan, sudah mengandung semua aturan-aturan lebih profesional dan juga ada sudah tercantum tentang ketentuan-ketentuan pidana. Jadi juga dengan adanya RUU Perkoperasian yang baru ini mudah-mudahan segera bisa menjadi undang-undang dalam waktu dekat, dan ini juga akan menjadi awal bagaimana koperasi kita akan lebih baik ke depannya. Ya, Pak Frans, tapi keadaan koperasi di Indonesia pada saat ini seperti apa sih? Apakah memang kondisi pada saat pandemi COVID-19 itu kemarin betul-betul menyulitkan kinerja koperasi? Ya, oke, terima kasih. Jadi kalau dibilang menyulitkan, pasti semua sektor usaha, sektor-sektor yang ada dalam kehidupan ekonomi kita pasti sulit. Dan juga tidak terlepas juga kami, para pelaku-pelaku koperasi, terutama simpan pinjam, ini benar-benar juga menjadi sebuah tantangan. Apalagi anggota-anggota kami yang mayoritas adalah pelaku-pelaku UMKM. Ini kan kita tahu dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat karena adanya pandemi ini kan benar-benar bisa membatasi ruang gerak mereka untuk melakukan kegiatan ekonomi. Nah, inilah bagaimana mereka untuk melaksanakan kewajibannya, baik itu untuk menyimpan maupun meminjam dan juga membayar pinjamannya ini menjadi sebuah kendala. Nah, inilah yang juga kita dorong juga dengan adanya momentum ke depan ini. Kita udah lihat pandemi sudah semakin terkendali. Bagaimana para pelaku-pelaku UMKM ini juga udah bisa memulai melek digital. Mereka juga mendapatkan sebuah edukasi, literasi digital, supaya mereka bisa mempunyai alternatif untuk kedepannya ini dalam melakukan kegiatan ekonomi, bukan hanya sekedar yang dalam bentuk konvensional, tapi juga tetap dalam bentuk yang lebih modern dengan digitalisasi. Mengikuti perkembangan zaman begitu ya Pak Frans. Saya ke Ibu Dewi. Ibu Dewi, kalau menurut Anda sendiri apa yang kemudian menyebabkan koperasi di Indonesia itu begitu banyak yang bermasalah? Ya, terima kasih. Saya tidak tahu apakah yang tadi disampaikan itu tepat atau tidak. Kalau menurut saya sih agak terlalu banyak itu yang bermasalah ya. Kita tahu bahwa di dalam literasi menunjukkan katanya Indonesia itu memiliki jumlah koperasi paling banyak seluruh dunia. Tetapi kan mungkin kita juga sudah pahami bahwa GDP koperasi itu kurang signifikan lah, masih 5, berapa itu pun juga masih debatable. Nah, dan katanya 5, berapa itu sumbangsih terbesar dari koperasi simpan pinjam. Nah, itu juga menjadi suatu PR tersendiri. Kenapa kok malah yang digandrungi koperasi simpan pinjam? Sementara mungkin dulu Bung Hatta membawa koperasi itu idenya ke Indonesia karena melihat di Indonesia itu kayaknya banyak sumber daya manusia dan sumber daya alam yang bagus untuk dibuat menjadi lebih sejahtera gitu kan. Nah, kemudian mungkin kalau misalnya ada banyak masalah, karena mungkin tata kelolanya ya yang belum mempunyai disosialisasikan secara baik dan juga pengawasannya. Pengawasan kembali lagi nanti ujung-ujungnya bermuara mungkin ke tempatnya Pak Jabadi. Tapi tata kelola itu adalah harusnya ada di dalam spirit koperasi itu sendiri. Saya kok merasanya ya masyarakat Indonesia itu harus kemudian di rebranding lagi. Gimana sih cara berkoperasi yang baik? Bedakan koperasi dengan yang berjubah koperasi. Kalau yang berkoperasi yang baik itu tolong dihargai, juga diangkat gitu. Jangan 8 koperasi itu terus dihajar beritanya sementara yang baik-baik dilupakan. Tadi saya lihat, saya sendiri yang bicara di situ ya, bahwa ada loh koperasi dengan aset 30 triliun. Itu tidak pernah di-raise. 28 triliun merugikan, itu heboh banget. Nah, itu sendiri harusnya ada balancing antara reward seperti itu. Dan untuk RUU tadi saya mendengar kok kayaknya senang banget sih ngomongin masalah pidana gitu. Zaman dulu kok saya kangen ya bahwa segala sesuatu tuh mengerucut di KUHP pidananya. Kalau sekarang semua aturan punya pidana yang akhirnya membuat orang jadi bingung, takut
Bukan karena keinginan, kecintaannya, tapi karena ketakutannya. Sementara koperasi itu apa sih? Di negara luar itu koperasi begitu mensejahterakan. Di Amerika, di Jepang, di Eropa itu banyak sekali orang-orang yang ikut koperasi karena memang tahu fungsinya itu mensejahterakan. Nah, di Indonesia masih jauh. Kesadaran, sosialisasi, sehingga akhirnya membuat tata kelolanya menjadi lebih baik karena memang pengen bersejahtera bersama. Jadi persoalan utama yang membuat koperasi itu bermasalah itu apa, Bu Dewi? Ya itu, tata kelolanya aja nggak ngerti. Dia nggak tahu koperasi itu apa sih barangnya, jenisnya. Kemudian kalau misalnya dia sudah memilih koperasi, ya harus bertata kelola koperasi. Prinsip-prinsip koperasinya dilakukan gitu kan. Kalau ada anggota, jangan cuma dipakai sebagai pengguna saja, tetapi juga sebagai pemilik. Itu yang bermasalah, itu banyaknya mempergunakan anggota sebagai pengguna saja, tidak pernah dilibatkan sebagai pemilik, makanya nggak pernah ada RAT. Karena RAT sama dengan meminta mereka berpendapat, capek, ya kan? Akhirnya kita bisa melihat, menganalisa, ya, bahwa yang namanya kalau tidak pernah RAT artinya apa? Ada beneficiary owner di situ, siapa pemilik suara sebenarnya. Nah, disitulah sebetulnya orang-orang yang memakai baju koperasi. Jadi tolong jangan disamaratakan antara koperasi dengan orang yang memakai baju koperasi. Itu sangat mencederai itu. Bu Dewi, maaf saya potong. Berarti untuk yang berjubah koperasi itu tadi, berarti ada niat jahatnya ketika membuat koperasi itu? Ada modusnya, iya. Kalau mereka tahu dan memilih bentuk badan hukum koperasi, tentu dia harus tunduk pada tata kelolanya. Ya kan, contohnya banyak kok, cuman memang belum terekspos. Saya ke Pak Zabadi. Pak Zabadi, bentuk pengawasan yang selama ini dilakukan kementerian terhadap koperasi itu seperti apa sih, Pak Zabadi? Pak Egan, izinkan saya klarifikasi dulu. 8 koperasi bermasalah, lalu tiba-tiba dihantam dengan sebuah isu 70% bermasalah. Ini kami bisa digebukin oleh gerakan koperasi yang merasa tidak bermasalah. Enggak fair ini menurut saya. Ya. Karena 8 bermasalah itu tidak merepresentasikan wajah koperasi Indonesia. Kita punya 127.000 lebih koperasi yang sebagian besar dalam keadaan baik. 127.000 koperasi menurut data online, data sistem kita, itu koperasi aktif yang sebagian besar mampu memberikan layanan kepada anggotanya. Jadi sebagian besar itu bisa mengadakan nyatanya RAT setiap tahun begitu ya? Saat ini yang terekspos di publik kan 8 koperasi itu saja. Sementara ratusan ribu lain koperasi saat ini baik-baik saja. Saya ingin mengundang misalnya boleh melihat agak dekat di sini dengan koperasi koperasi BMI misalnya. Ya, Benteng Mikro Indonesia gak jauh di Cengkareng dengan jumlah anggota 360.000. Setiap minggu memberikan hibah rumah. Lebih dari 5 rumah setiap minggu. Sudah 360 lebih unit rumah yang dihibahkan kepada anggota yang paling miskin di antara anggota koperasi itu. Artinya keberadaan koperasi ini jelas dirasakan manfaatnya. Kita nggak kemudian lari ke NTT. Lebih dari 50% penduduk NTT, saya kira 60% angkanya, itu anggota koperasi. Dan perusahaan-perusahaan besar di NTT, kalau kita sebut 10 perusahaan besar di NTT, insya Allah sebagian besar itu adalah koperasi. Ya. Kalimantan Barat juga begitu. Jadi maksud saya, ini tolong, ini karena ini kita juga harus fair. Ya, betul bahwa ada saat ini 8 koperasi bermasalah yang sedang masuk dalam proses hukum dan dalam ini menjalani proses PKPU. 2 diantaranya sudah nyatakan pilot. Ya. Tetapi ya kita juga harus menghargai sebagian daripada pelaku koperasi ini yang notabene hari ini mereka memayungi lebih dari 20 juta orang anggota koperasi. Ya, itu kira-kira itu. Nah, dari sisi pengawasan, memang harus diakui undang-undang kita ini saat ini yang berlaku, Undang-Undang 2592 itu memang udah absolut, ya udah tinggal jauh. Jadi sehingga tadi pengantar Mas Egan sudah mengatakan bahwa sudah relevan, betul. Karena 30 tahun yang lalu undang-undang itu dirumuskan pada masa pemerintah ya tahun 90-an.
Sehingga tentu hari ini memerlukan sebuah undang-undang yang lebih agile. Undang-undang yang juga mampu untuk mengakomodasi perubahan lingkungan strategis. Oke. Inilah saat ini sedang kita rumuskan, termasuk antara lain itu adalah tadi merespon misalnya terkait praktek-praktek mereka yang memakai jubah koperasi, Baik. ini harus ada penindakan secara Baik, Pak tegas Zabedi, nanti kepada kita akan berikan kesempatan untuk pada Pak Herman ya untuk menanyakan kemudian bagaimana kemajuan dari regulasi tersebut. Pemirsa jangan kemana-mana, Economic Challenges akan segera kembali.